Ini sangat lucu, yaitu Denny Siregar tega banget menyebut ilmu Rizal Ramli jadul dan ketinggalan zaman. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya, dalam video yang diunggah Denny Siregar pada waktu itu menyebut ilmu Rizal Ramli adalah jadul dan ketinggalan zaman. Nah, makanya Rizal Ramli pun membalas video tersebut, yaitu dengan melalui media sosial Twitter. Nah, menanggapi hal tersebut pun Rizal Ramli pun balik menyindir, yaitu menurutnya Denny Siregar adalah orang yang sok tahu, sok ngajari Rizal Ramli soal ekonomi dan bisnis. Saya malah kepingin menanggapi tentang tanggapan soal Rizal Ramli. Ya seharusnya diajari Denny Siregar. Ya seharusnya mengucapkan terima kasih lah. Terima kasih. Jangan balik menyindir Denny Siregar yang sok pintar. Apalagi Pak Rizal Ramli kan mau menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya jangan terkesan otoriter lah. Tidak mau diajari oleh Denny Siregar. Ya karena kalau Pak Rizal Ramli jadi presiden, Denny Siregar kan otomatis menjadi rakyatnya. Belum menjadi seorang presiden, Rizal Ramli kok sudah menyebut Denny Siregar sok-sokan. Ya seharusnya tanggapannya lebih arif lah. Terima kasih atas nasihatnya Denny Siregar dan lain sebagainya. Itu menurut saya lebih bijak untuk menanggapi tentang video Denny Siregar tersebut. Gimana kalau menjadi seorang presiden Republik Indonesia? Rizal Ramli kemungkinan tidak akan mendengar suara rakyatnya karena belum jadi presiden saja tidak mau mendengarkan nasihat dari Denny Siregar. Itu menurut saya sih. Ya seperti itulah tanggapan dari Rizal Ramli. Ya menurut saya lebih baiknya Rizal Ramli seharusnya ya mengapresiasi lah nasihat dari Denny Siregar tersebut. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Tega banget, Denny sebut ilmu Rizal Ramli jadul ketinggalan zaman. Ekonom senior Rizal Ramli merasa lucu dengan pegiat media sosial Denny Siregar yang mengajarinya tentang valuasi bisnis. Denny dianggap sok tahu, padahal ia bukanlah seorang ahli ekonom, melainkan hanya penulis dan pegiat media sosial saja. Itu Denny Siregar sok ngajarin Rizal Ramli tentang valuasi bisnis. Tulis Rizal Ramli di akun Twitter resminya pada Sabtu 15 Januari 2022. Rizal Ramli lalu menyindir bahwa ada temannya menyebut Denny Siregar sok mengajari Rizal Ramli soal ekonomi dan bisnis. Padahal Rizal Ramli sendiri dikenal sebagai tokoh nasional dan pakar ekonomi. Rizal Ramli juga merupakan mantan Menteri Ekonomi RI. Denny Siregar kemudian membalas cuitan Rizal Ramli tersebut dalam sebuah video di Cokro TV yang berjudul Timeline. Rizal Ramli bisa pingsan kalau nonton video ini. Denny Siregar menyebut dalam video tersebut bahwa ilmu ekonomi yang dimiliki Rizal Ramli sudah jadul alias kuno dan tidak optimal lagi jika diterapkan saat ini. Ternyata ilmu ekonominya Rizal Ramli sudah jadul dan ketinggalan jauh karena lebih sibuk ingin menjadi presiden daripada menambah ilmu tentang model bisnis baru yang sekarang sedang berjalan, ujar Denny Siregar dalam video tersebut. Denny pun menjelaskan secara detail bagaimana anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, bisa membeli perusahaan-perusahaan dengan valuasi miliaran tanpa perlu menggunakan uang pribadi. Ia pun mencontohkan seperti seseorang yang memiliki bisnis toko kelontong dengan omset 5 juta per hari yang kemudian bisa membangun usaha lainnya berupa tempat gym hingga usahanya itu memiliki omset berkali lipat dan mendapatkan masa depannya bisa dijual ke publik melalui mekanisme initial public offering. Denny Siregar menyebut bahwa pola-pola itulah yang saat ini digunakan untuk menjalankan perusahaan secara modern dan sudah terbukti berhasil dijalankan. Salah satunya oleh Nadiem Makarim, pendiri Gojek. Udah mengerti kan Pak Rizal Ramli? Jangan pingsan dulu deh, seluruh Denny Siregar mengakhiri video tersebut. Hingga hari ini, pada Selasa 18 Januari yang lalu, video yang diposting sejak 14 Januari 2022 itu sudah ditonton sebanyak 1.028.000 kali. Diketahui pegiat media sosial Denny Siregar mengajari Rizal Ramli tentang valuasi bisnis di era saat ini. Melalui video yang diupload melalui YouTube, Denny Siregar mengatakan ilmu ekonomi Rizal Ramli sudah jadul dan ketinggalan zaman.
Tolong kasih tahu Rizal Ramli dulu ya supaya nggak nonton video ini. Takutnya dia pingsan karena ternyata ilmu ekonominya udah jadul dan ketinggalan jauh banget, ujar Denny melalui akun Cokro TV pada Jumat 14 Januari 2022. Video itu sengaja ditujukan untuk Rizal Ramli sebab menyinggung model bisnis dua anak Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, yang dinilai tidak mungkin bisa mendatangkan dana yang besar. Rizal Ramli kemudian merespon video Denny Siregar melalui akun Twitternya Rizal Ramli pada Sabtu 15 Januari 2022. Rizal dengan santai hanya melontarkan percakapan dengan kawan mengenai pola pikir Denny Siregar. Itu Denny Siregar kok ngajarin RR tentang valuasi bisnis. Reaksi kawan, orang oon, baru belajar ekonomi, sok ngajarin suhu, hehehe. Namanya cari makan bang, cuit Rizal Ramli. Sembari berceloteh, mantan Menteri Ekonomi, Keuangan dan Industri ini justru menyinggung pernyataan Denny Siregar yang kerap menggagakan SMK, mobil dalam negeri yang pernah jadi senjata kampanye Jokowi, namun hingga kini tak jelas pemasarannya. Dia mah lagi promosi mobil SMK yang katanya ada, tapi nyatanya nggak ada. Kasian deh. Demikian cuit Rizal Ramli. Denny Siregar memang sebelumnya membela aksi putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep yang memborong saham PT Panca Mitra Multi Perdana, perusahaan makanan beku senilai 92 miliar. Ini sebagai tambahan info buat Rizal Ramli dan si dosen yang nggak tahu diri kalau Kaisang tidak pakai duit sendiri beli saham puluhan miliar. Dia di belakangnya ada jaringan dan orang-orang bisnis, cuit Denny Siregar. Diketahui juga sebelumnya, pegiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan bahwa ilmu ekonomi Rizal Ramli ketinggalan jauh dari putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Sebagaimana diketahui, kedua anak Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun terkait dugaan korupsi. Adapun narasi yang diembuskan belakangan ini, banyak yang mempertanyakan sumber kekayaan Gibran dan Kaisang hingga mampu memiliki banyak anak perusahaan. Menanggapi isu yang beredar tersebut, Denny Siregar menjelaskan secara sederhana soal model bisnis yang dijalankan oleh Kaisang. Namun dengan penuh nada sindiran, dia menghimbau agar Rizal Ramli tidak menonton video tersebut lantaran ilmu ekonominya yang sudah ketinggalan zaman dan sibuk memenuhi hasrat politiknya jadi presiden. Tapi sebelumnya tolong kasih tahu Rizal Ramli dulu ya supaya tidak menonton video ini. Takutnya dia pingsan karena ternyata ilmu ekonominya sudah jadul dan ketinggalan jauh banget. Karena dia lebih sibuk pengen jadi presiden daripada menambah ilmu tentang model bisnis baru yang sekarang sedang berjalan, ujar Denny Siregar dalam saluran YouTube Cokro TV dikutip dari Hops ID pada Senin 17 Januari 2022. Denny pun menganalogikan cara Kaisang melebarkan sayap bisnis yang pada awalnya menekuni satu bidang, kemudian merambah ke berbagai sektor bisnis lainnya. Hal tersebut sebenarnya sudah lumrah dipakai oleh para pebisnis di era digital saat ini, di antaranya sebagaimana yang dilakukan oleh berbagai platform jejaring digital seperti Facebook, Google, dan YouTube. Tentunya, kata Denny, di belakang perusahaan digital raksasa itu ada strategi skema keuntungan yang sangat canggih. Begitulah model bisnis sekarang, dan begitulah kenapa Facebook, Google, YouTube bisa tumbuh jadi perusahaan raksasa. Di belakang perusahaan-perusahaan raksasa itu ada permainan skema keuangan yang sangat canggih. Keuntungan para investor bahkan bukan lagi dari omset perusahaan tapi nilai atau kenaikan harga sahamnya, ujar Denny Siregar. Karena itulah untuk menaikkan nilai atau harga saham perusahaan biasanya butuh nama besar yang bisa dijual. Disitulah perannya Elon Musk, Jack Ma, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, dan lain-lain sambungnya. Di Indonesia sendiri, ada beberapa tokoh publik yang memiliki strategi bisnis semacam itu, sehingga mereka tidak lagi membeli perusahaan dengan memakai uang pribadi, melainkan menggunakan uang investor yang percaya kepada mereka. Di Indonesia kita kenal dengan nama Nadiem Makarim, Raffi Ahmad, Kaisang, Deddy Corbuzier, dan banyak lagi. Mereka sudah tidak membeli perusahaan lain dengan uang sendiri, tetapi pakai uang orang lain, yaitu para investor-investor baru yang menawarkan uangnya supaya bisa kita kelola dan mendatangkan keuntungan besar buat mereka 10 tahun ke depan. Ini memang modal bisnis milenial, bukan Bobby Boomer yang butuh kerja puluhan tahun supaya perusahaan besar imbuhnya.